Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam tutorial aplikasi offline maps. Jadi kita kemarin ada membuat tutorial tentang satu aplikasi yang sangat mendukung tugas-tugas kita di lapangan, yaitu peta all-in-one offline maps. Yang sudah saya menjelaskan tentang bagaimana melapisi peta dengan layer yang ada, seperti sekarang kita di cycle hike map dari sini, kemudian kita lapisi dengan road layer. Kemarin kita lapisi dengan road layer begini ya. Kemarin begitu kita ngelapisi dengan road layer, kemudian keluar tanda-tanda jalan atau nama tempat yang ada di aplikasi peta Google Road Layer. Akan tetapi tentu saja ini tidak serta-merta mendukung kebutuhan kita, karena kita sangat butuh satu peta. Ada peta topografinya, ada peta road layernya, ada peta kawasan di kawasan tempat kita bekerja. Kalau cycle hike, peta cycle ini tidak tercakup di sini mengenai batas-batas kawasan Taman Nasional. Jadi untuk mendukung kita ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan batas kawasan itu ada di sini, sementara batas kawasan hutan Taman Nasional Indonesia ini adanya di peta ini ya. Nah, ini ada Taman Nasional Kesubat. Nah, contohnya ini contoh salah satu batas kawasan Taman Nasional. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan peta ini pada peta cycle hike yang berisi peta topografi dengan peta road kartu. Jadi dengan peta kartu ini ya. Bagaimana caranya? Kalau bukan kita hanya road layer saja berarti terpisah. Kemudian kita butuh lapisan peta standar kartu ini dengan cycle hike dan road layer itu kita gabungkan jadi satu dengan base mapnya, jadi 4 lapisan. Bagaimana caranya? Satu kali klik, kebutuhan kita terhadap tanda-tanda di peta itu lengkap adanya di situ. Nah, ini sebagai contoh. Kita buka peta cycle hike-nya sebagai dasar, jadi kita tidak bikin dia ini. Kita buat dulu peta cycle hike-nya. Cycle hike ya, ini dasarnya cycle hike map. Kemudian kita aktif label maps lagi, kita pilih standar kartu. Di samping tulisan standar kartu ini ada titik 3, kita pencet titik 3 nya, add as layer. Jadi kita ambil ini sebagai layer juga kartu, jadi sebagai lapisan dasarnya cycle hike. Kita bikin lapisnya. Nah, karena di sini capacity 100% tentu menutupi cycle hike, jadi ini kita kurangi sampai kepada kisaran 50%. Jadi setengah saja ya, kita cuma butuh, atau di 60, karena kita cuma butuh di sini adalah peta yang menyangkut ada kawasan Taman Nasional. Nah, ini kan kelihatan ada penggabungan peta di sini, ada cycle hike, ada standar kartu. Standar kartu di sini menjadi layer, jadi dasar base map sebagai peta dasar. Kemudian untuk peta utamanya ada cycle hike. Nah, untuk peta layernya standar kartu dan road layer, dan nanti tambahkan road layer. Sementara ini sudah ada. Bagaimana caranya kita mengatasi agar peta standar kartu ini yang kita harapkan tadi ada batas-batas kawasannya lebih jelas? Kita bermain di edit color. Nah, di sini kita naikkan di sini ya, kontrasnya naikkan, atau brightnessnya, atau apanya sih, naikkan ya. Ini setelah begini, cycle hike map itu juga ini perlu kita naikkan standar warnanya supaya dia dominan. Di sini kelihatan topografinya.
Ini coba kita contoh nih, kita sudah naikkan ini standar ininya nih, kontrasnya begini. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi mencakup di sini ada topografinya, ada standar kartunya, ya sudah lengkap di sini ada. Dan di sini juga tertera batas kawasan Taman Nasional. Nah, ini kita pertegas. Bagaimana cara pertegasnya? Kita display maps, kita mainkan lagi di standar kartunya, ya, kartu, ya, kita main di edit color. Nah, bagaimana cara kita pertegas itu gambar, atau kita kurangin brightness-nya, atau saturation kita naik kontrasnya biar dia lebih gelap, ya tuh, dan bisa kan tuh. Maka itu warnanya akan lebih jelas di sini. Nih, batas kawasan. Nah, untuk melengkapi ini tentu kita membutuhkan nama-nama tempat yang lebih lengkap, karena di sini ini kurang lengkap nih. Di sini apa lebih di sini. Ini kita tambahkan dengan Google Earth layar. Nah, Google Earth layar, ya. Kita bisa lihat sini perubahan. Nah, ini kelihatan kan? Ini hasil penambahan daripada Google Earth tadi. Dia akan mengisi tempat-tempat yang belum ada di peta lain, tuh ada namanya di sini, karena 4 lapisan peta: base map, satellite map, standar kartu, Google Earth layar. Jadi Earth layar ini kita supaya jangan dia mengganggu tutupan daripada topografi ini, jangan sampai kita terbaca, ini kita layar kapasitinya kita turunin. Jadi untuk supaya jangan menutupi daripada bentuk topografi, kita turunin dia sampai kepada batas 50%, atau ya sesuai kebutuhan lah, ya, atau sesuai kebutuhan. Atau mau dinaikin ya boleh, naikin aja sampai 65, kita naikin 65. Nah, oke nih, berarti ini peta sekarang sudah punya lapisan 4 lapis peta. Dan untuk supaya kita jangan mengulang lagi dalam pengaturan, kita atur sedemikian rupa. Setelah pengaturannya kita atur sesuai dengan pandangan mata kita, dan kita bisa melihat ini sebagai satu bentuk peta yang berlapis dan kita butuhkan dalam berbagai informasi di satu peta. Maka peta ini kita display maps, kemudian kita klik di atas kali ada tanda silang, di samping silang itu ada tanda kain berbintang, itu favorit. Jadi kita tekan itu, ya, save as favorit, kita kasih di sini namanya. Jadi jangan lupa dikasih nama kartu, nama lain di sini nanti sebagai contoh saja. Nah, ini kita klik, kita udah punya peta nih. Dan beginilah hasil akhir daripada peta yang telah kita buat tadi. Selanjutnya perlu saya ingatkan kembali kepada Anda agar peta ini bisa dipakai seperti biasa, ya. Setelah peta ini kita simpan di favorit tadi, nah ini harus kita jalankan, ya. Kita buka sekali ada signal, kita buka, jangan sampai dia tidak tersimpan. Jadi kita buka aja begini, kita jalankan, ya, kita jalankan begini. Nah, nanti kalau pas dia ada signal, nggak ada signal pun bisa dipakai. Ini pas ada signal kita gini kan, ya, supaya dia tersimpan datanya. Otomatis dengan kita buka begini, ya, kita jalankan terus, jadi otomatis data yang ada di sini tersimpan dalam keadaan offline maps. Jadi kalau kita tidak simpan begini, kita tidak bisa pakai nanti pada saat di posisi yang kita tidak ada signalnya, tidak ada GVRS-nya, 4G-nya, maka peta ini sia-sia, tidak bisa dipakai, blank nih, warna putih aja mungkin. Ya, untuk begitu kita simpan begini, ya perlu ingat, ya, setelah kita simpan begini, kita buka aja begini nih, agar dia sinkron nih. Kita buka, dan bukanya jangan cuma sekali, kita buka dalam beberapa lapisan. Nih, contoh ya, nih, berarti di lapisan ini belum terbuka nih. Jadi kita kalau mau lebih efektif lagi dalam membuka ini, ya kita buka dari lapisan terbesar baru kepada lapisan yang paling bawah, ya, yang paling atas atau yang paling bawah. Nah, ini otomatis dia tersimpan nih begini. Dalam keadaan offline, kita menggunakan peta ini, maka peta ini yang datanya kita buka sekarang ini otomatis dia ada dan bisa kita pakai nih.
contoh ini ya, buka terus ya. Ini supaya kita bisa gunakan peta ini dikala dalam keadaan offline nih. Ini peta ini bagus banget nih, coba lihat nih. Ini ya peta ini pewarnaannya, warna di petanya, topografinya ini jelas tuh, kelihatan kan tuh. Jadi ini kalau kita buka berlapisan nih, lapisan ini ya, ini berarti bisa terbuka nih, ini sudah terbuka ya. Kita kalau mau apa, kita buka lagi sampai ke bawah, paling bawah. Kalau kita mau lengkap peta ini bisa sampai ke paling dasar, kita lihat ya, kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita ya. Biasanya kalau kita di lapangan sih ya sampai dasar gini ya, begini aja udah cukup ya. Yang penting kita bisa punggungan, ada punggungannya kan kelihatan nih. Di sisi gelap ini adalah bagian tebing dan jurang ya, kelihatan sekali ya. Ini peta penggambaran dimensinya itu sangat bagus, sehingga kita bila berada di suatu tempat dan kita menemukan titik, dan kita tahu nih, bila kita di lapangan. Dan saya pernah lakukan menggunakan peta ini, kita menghemat waktu 3 jam untuk jalan pulangnya. Sementara kita pergi makan waktu 4 jam, kita pulangnya cuma 1 jam, karena kita melihat peta topografi ini dan kita bisa mencari jalan untuk menembus kepada titik balik kita. Nah, ini kelebihan peta ini ya. Nih, lihat, ini ada ini kita buka aja begini nih. Ada connectingnya terbuka terus ya. Kalau itu terbuka udah berarti udah tersimpan. Iya, data di kantor. Ini kita buka begini. Dengan kita buka begini berarti otomatis data yang sampai ke lapisan berapapun tersimpan dan bisa kita gunakan pada saat di lapangan. Ya. Demikian mungkin untuk sekedar mengingatkan cara menyimpan peta ini agar bisa digunakan. Jadi kalau peta udah bisa digunakan kan enak nih. Kita dalam berapa lapisan pun, dalam keadaan offline pun kita bisa pakai nih peta dengan data yang lengkap di sini. Jadi ada lapisan topografi, ada lapisan kawasan hutan, ini warna hijau ini kawasan hutan, ada nama-nama gunung, nama gunungnya ditutupi dengan standar kartu dan layar tadi. Nah, menjadilah ini satu peta yang mempunyai 4 lapisan dengan lapisan dasar base mapnya, menjadi peta yang lengkap dan bisa kita gunakan di lapangan, baik di hutan maupun di kota. Demikian penjelasan saya. Selamat belajar dan mengaplikasikannya di aplikasi Anda, All-in-One Offline Maps ya. Silakan Anda coba, mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat bagi kita semua, baik itu dalam traveling maupun dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.